Hai FLC Family, Happy Sunday. Selamat datang di online service Forward Living Church. Warm welcome bagi Anda yang baru pertama kali join bersama kami. Sepanjang bulan Agustus ini kita masih berbicara mengenai grit atau kegigihan. Bagaimana keadaan kita hari ini? Apakah kita masih memiliki grit dalam menjalani kehidupan ini atau merasa ingin menyerah saja? Selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup oleh Tuhan, tatap masa depan dengan optimis. Sebab firman Tuhan berkata, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saat ini, mari siapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Mari serukan. Sing. Oh 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 oh.
Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Firman-Mu berkata, marilah datang kepada Aku engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan padamu kelegaan. Hari ini Tuhan kami datang membawa semua pergumulan hidup kami Tuhan ke bawah kaki-Mu. Dan kami percaya sesuatu terjadi saat kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami datang kepadamu, Allah kami. Dia berfirman,
Mari angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Tuhan. Terima kasih Yesus, kami menyembahmu seumur hidup kami. Kami kagum akan perbuatanmu yang ajaib dalam hidup kami. Selamanya Tuhan, selamanya kami menyembahmu. Kami kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. And I stand in awe of you. Oh, and I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. And I stand in awe of you. Lift up your voice. And I stand in awe of you. And I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. And I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. And I stand in awe of you. Sing again, Holy God, to whom all praise is due. And I stand in awe of you. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Saat ini mari kita sama-sama datang kepada Tuhan dengan merendahkan hati kita. Kita angkat tangan kita mendukung setiap pokok-pokok doa dari saudara-saudara kita di tempat ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kasih dan kemurahan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa sampai pada hari ini. Kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa bagi saudara kami Tuhan yang sedang ada dalam masalah keuangan. Di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah Engkau yang memberi jalan keluar kepada saudara kami ini Bapa. Apapun yang saat ini mungkin menjadi kebutuhannya Tuhan, biarlah Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan Tuhan berikan hikmat kepadanya Tuhan dalam mengelola setiap keuangan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk tindakan bronkoskopi dan juga fisioterapi pemulihan pita suara. Berdoa juga untuk sakit pembengkakan jantung dan juga sakit COVID. Bapak, di dalam nama Yesus kami membawa anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus Tuhan, mereka semua boleh sembuh dan pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami punya Allah yang hidup Tuhan. Mukjizat masih berlaku sampai pada hari ini. Kami percaya Tuhan, pemulihan yang daripada Tuhan akan segera kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk salah seorang jemaat FLC Tuhan yang baru saja kehilangan papa mertuanya Tuhan. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan kepada setiap keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia ya Bapa. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas bangsa kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, sampai pada hari ini Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan atas bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk setiap pemimpin negara kami Tuhan, biar ada hikmat pengurapan dari Tuhan atas pemimpin-pemimpin kami Bapa, terutama dalam menangani virus
COVID-19 yang ada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan semua akan teratasi dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan berkat atas Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami percaya Tuhan pemulihan pemeliharaan Tuhan nyata atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Bagi saudara yang juga membutuhkan dukungan doa ataupun konseling secara pribadi, Anda dapat mengirimkannya melalui nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami senang dapat melayani Anda. Firman Tuhan dalam Kejadian 2 berkata, tidak baik jika kita seorang diri saja, sehingga kita butuh orang-orang sebagai penolong dalam kehidupan kita. Karena itu, saya mengajak Anda untuk bergabung dalam small group di FLC, yaitu Passion. Anda bisa bertemu dan melewati hari-hari Anda dengan support dari saudara seiman yang lain. Daftarkan diri Anda melalui Linktree yang terdapat pada bio Instagram FLC. Dan saya juga mau mengajak saudara, terutama yang baru pertama kali beribadah di FLC, dan saudara ingin tahu lebih banyak lagi tentang FLC, Anda dapat terhubung di FLC Online Welcome Lounge. Online Welcome Lounge akan kami buka setiap hari Minggu pukul 2 siang melalui aplikasi Zoom dengan ID dan password yang tertera di layar saudara. Saatnya mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang tidur, yang rebahan boleh bangun dulu. Dan pastinya siapkan catatan saudara. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pasti memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sungguh senang di minggu keempat bulan Agustus ini bisa menyambut kembali semua keluarga FLC di online Sunday Service ini. Dimanapun Anda berada, saya percaya kita menikmati, kita diberkati dalam pujian penyembahan dengan teman-teman FLC Worship. Tiba saatnya, yuk tetap fokus, tetap konsentrasi, serius di dalam ibadah ini, juga secara khusus dalam beberapa menit ke depan. Hambanya Pastor Esra Sutopo dari Alpha Omega Surabaya akan melayani kita. Punya rasa antusias, lapar akan firman, karena nggak bisa juga kita hidup tanpa firman. Hanya dengan firman yang adalah pelita dan terang kehidupan kita. Kita akan lanjutkan bulan ini sampai selesai. Tidak tersesat. Bahkan kita bisa punya ketabahan, kita bisa tetap gigih dan kuat. Karena kita tahu Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Selamat menikmati berkat firman Tuhan. Halo semuanya, senang sekali berjumpa dengan Forward Living Church. Saya nggak lupa mengucapkan thank you kepada Pastor Joshua and Pastor Alena and all the leaders from FLC. Thank you for the opportunity to share God's words. Dan terima kasih buat jemaat FLC yang mau mendengarkan apa yang Tuhan mau bicarakan. Saya berdoa ini boleh jadi hal yang bicara pada kehidupan kita semua. Gak lupa saya ucapkan merdeka dan salam kemerdekaan. Ini sesuatu yang memang harus kita rayakan. Tapi saya kepingin ajak saudara melihat bersama-sama bahwa kemerdekaan itu, kalau kita bicara jujur, kemerdekaan itu tidak selalu membuat orang jadi lebih baik. To be honest. Saya mempelajari bahwa kalau kita berani jujur terhadap diri kita, ketika kita diberi kemerdekaan, gak jarang kita justru salah mempergunakan kemerdekaan itu. Sebagai contoh, di hari-hari ini kita sedang ngalamin kemerdekaan yang sangat merdeka sekali. Yaitu adalah apa? Merdeka terhadap waktu di rumah. Dapatkah Anda bayangkan? Dulu saya hanya pernah membayangkan, wah kalau seandainya kita bisa di rumah terus ya. Bener gak sih? Dan tahu-tahu suddenly selama setahun terakhir ini adalah season yang mungkin sebagian orang harapin. Di rumah terus, and you have freedom for your time. Anda punya kemerdekaan buat waktu saudara. Nah, tapi kalau kita berani jujur terhadap diri kita, tahukah saudara bahwa kalau kita jujur, kebanyakan dari kita justru tidak memanfaatkan waktu kita ini sebaik-baiknya loh. Justru
seringkali kita bisa menyalahgunakan waktu kita. Why? Because we have freedom. Dan gak jarang ini yang juga terjadi. Waktu mau merdeka orang memperjuangkan, tapi setelah kemerdekaan justru disalahgunakan. Dan ini bukan hanya terjadi dalam kehidupan pribadi kita masing-masing, tapi juga dalam kehidupan banyak orang, bangsa dan juga negara. Saya gak ingin lebih lanjut lagi membahas soal hal itu. Tapi saya ingin ajak saudara lihat ini bersama-sama. Ketika kemerdekaan terjadi, tekanan ini bisa tetap ada dalam kehidupan kita. Tekanan. Dan ini yang saya ingin ajak saudara lihat bersama-sama. Judul dari pesan Tuhan hari ini adalah gini. Tekanan yang membuat wow. Oke. Anda boleh tulis di chat grup sama-sama, di komen kalau Anda nontonnya dari YouTube atau dari manapun. Tekanan yang membuat wow. Karena gini, meskipun Anda sudah merdeka status negara kita, tapi kita tetap bisa ngalamin tekanan oleh siapapun. Anggota keluarga kita atau orang lain, pihak di sekitar kita ataupun di luar kita. Nah, pertanyaannya adalah gini, saudara. Bagaimana kita handle tekanan, problems dalam hidup? Ini adalah hal yang perlu kita pikirkan. Karena gini, problems adalah hal yang natural datang dalam kehidupan kita. Masalah adalah hal yang secara natural sering terjadi dalam kehidupan kita. Masalah dapat memberikan tekanan dalam hidup kita, entah urusan pekerjaan, urusan keluarga, urusan gereja, pelayanan, urusan sekolah, urusan orang tua, urusan anak, urusan kakak, adik, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan adalah gini, bagaimana kita mengatasi tekanan ini? Bagaimana kita menyikapi tekanan dalam kehidupan kita? Itu menunjukkan apakah kita ini terbangun secara rohani. Bagaimana kita menyikapi tekanan dalam kehidupan kita, ini menunjukkan have we been built? Apakah kita ini selama ini terbangun spiritually? Have we been built spiritually? Dan bahkan juga ini menunjukkan begini, bagaimana akankah kita jadi lebih baik? Are we getting better spiritually? Bagaimana kita menghadapi tekanan, sekali lagi itu menunjukkan apakah kita ini terbangun selama ini, ataukah akankah kita ini juga lebih dibangun lagi. Nah, jujur sebagian orang menghadapi banyak masalah tetapi gak bertumbuh. Dia ngadepin masalah ini, masalah itu, hasilnya sama aja. Masalah datang lagi, hasilnya juga sama lagi. Tapi ada orang yang menghadapi masalah yang sama, tapi ketika dia hadapi dengan cara yang berbeda, dia jadi lebih baik dan jadi lebih baik. Nah, saya kepingin saudara lihat bersama-sama. Ada seorang penulis yang pernah berkata gini, don't ever let the pressure exceed the pleasure. Jangan pernah izinkan tekanan itu membuat kita, jangan pernah biarkan tekanan melebihi kenikmatan menghadapi tekanan tersebut. Jangan pernah biarkan tekanan itu melebihi dari kenikmatan menghadapi atau mengalahkan tekanan tersebut. Kita perlu tahu banyak orang takut atau bahkan mau lari dari tekanan. Dengan kita berdoa gini, Tuhan angkatlah bebanku ini. Tuhan kalau boleh, seperti doa Yesus katanya kan, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi coba kita lihat, justru waktu Yesus berdoa, Bapa, kalau engkau boleh, izinkan biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi ternyata Yesus tetap harus melalui tekanan yang harus dia hadapi. Dia harus melalui kematian yang dia harus hadapi. Nah, bukan berarti ketika tekanan, pergumulan itu tetap terjadi, bukan berarti Tuhan itu tidak bekerja dalam hidup saudara. Justru ketika tekanan terjadi, dia akan membuat saudara jadi orang yang lebih baik. Karena gini saudara, tidak akan ada mujizat kalau tidak ada problema. Tidak akan ada mujizat kalau tidak ada problema. Bukan berarti kalau problemanya nggak ada, berarti wah itulah mujizat. No. Kalau ada problema berarti mujizatnya nggak ada. No. Mujizatnya adalah ketika kita keluar lebih dari pemenang. Nah, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Coba
Nggak akan ada diamond, berlian, kalau tidak ada batu hitam yang dipotong, ditekan, digosok, dan lain sebagainya. Nggak akan ada berlian. Kalau tidak ada batu hitam yang mengalami tekanan, gosokan, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah gini, apa yang Alkitab katakan tentang menghadapi tekanan? Dalam terjemahan sederhana Indonesia atau TSI, bagian ini yang akan kita baca, judulnya perikop ini adalah judulnya ini, perhatikan ini. Kesusahan-kesusahan yang berat menjadi ringan. Kesusahan-kesusahan yang berat menjadi ringan. Nah, saya kepingin saudara lihat bersama-sama apa yang Alkitab ajarkan untuk kita menghadapi kesusahan-kesusahan yang saudara mungkin hadapi saat-saat ini. Negara kita boleh merdeka tapi kesusahan dan tekanan masih terjadi. Nah, bagaimana membuat kesusahan yang berat itu bisa jadi ringan. Nah, saya kepingin saudara lihat bersama-sama Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Kita baca apa yang Alkitab ajarkan tentang bagaimana membuat kesusahan-kesusahan yang berat menjadi ringan. Kita lihat sama-sama ya. Oke, kalau Anda di rumah, Anda di mobil, dimanapun, kalau Anda bisa baca ini sama-sama saya, ayo kita baca sama-sama, membiasakan kita terbiasa membaca Alkitab. Kalau saudara nggak pernah baca Alkitab, momennya kita mencoba belajar baca sama-sama. Kata-katanya berbunyi seperti ini, sama-sama ya. Datanglah kepadaku, hai sekalian yang lelah dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kalian kelepasan. Oke. Ayatnya berikutnya berkata gini, kenakanlah kuk yang kupasang, yang enak dipakainya, karena beban yang kuberikan hanyalah beban yang ringan. Dan biarlah aku mengajar kalian, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka kalian akan mendapat ketentraman jiwa. Wow, ayat ini menjelaskan bagaimana membuat beban yang berat itu jadi ringan. Dan ini yang Tuhan katakan kepada kita. Nah, kalau saudara lihat kata-kata cook, boleh katakan kata-kata itu cook. Oke, kalau Anda bisa tulis di chat group, tulis sama-sama cook. Cook itu berasal dari kata ini, psychos. Itu adalah sebuah bentuk yang terbuat dari kayu untuk menggabungkan dua binatang. Oke, biasanya untuk lembu. Nah, dipakai untuk menarik beban yang berat. Menggabungkan dua binatang. Nah, hal ini biasanya digunakan untuk memberikan gambaran metafor tentang gambaran satu orang dengan yang lainnya. Nah, ada beberapa terjemahan dari ayat ini. Ini ya bentuknya ya, psychos. Mungkin gambarnya boleh ditunjukkan dari kamera supaya teman-teman semua bisa lihat. Nah, ini adalah bentuknya psychos. Nah, ada beberapa terjemahan tentang ayat ini. Ada orang yang membayangkan ini, pakailah kuk yang kuberikan, karena itu adalah kuk yang ringan. Ada gini yang bilang gini, kuk itu dipikul oleh satu binatang sendiri. Nah, yang berikutnya ada yang menggambarkan gini, bahwa kuk ini menggambarkan dua binatang yang ukurannya sama gedenya. Dan mereka narik beban itu bersama. Tapi juga ada yang menggambarkan dan menafsirkan, gini saudara, waktu Tuhan bicara soal hal ini, itu binatangnya gak sama gedenya. Tapi yang satu gede, yang satunya kecil. Wow, kok aneh? Why? Kenapa digambarkan ukurannya satu gede, satu kecil? Coba Anda boleh lihat saya sama-sama, saya kepingin saudara lihat bersama-sama. Kalau Anda jalan sendirian, maka gambarannya adalah kuk itu dipakai dalam satu binatang. Kalau Anda jalan sama manusia lain, maka kuknya yang dipakai itu adalah kuk yang jalan dengan binatang yang ukurannya sama. Tapi dengarkan saya. Saya nggak tahu Anda setuju dengan saya nggak? Tapi saya ingin berkata kepada saudara, dalam hidup ini kita nggak jalan sendiri, karena Tuhan kita berjalan bersama dengan kita. Yang setuju boleh katakan yes? Oke. Nah, kalau gambarannya adalah Tuhan berjalan bersama dengan kita, saya mau tanya sama saudara, Tuhan dan kita itu kuasanya lebih besar siapa? Tuhan dibandingkan dengan kita, kuasanya lebih besar siapa? Saya percaya kita nggak ada apa-apanya dibandingkan kuasanya Tuhan. Nah, oleh karena itu waktu itu dia berkata, pakailah kuk yang kuberikan. Ini yang kupasang, yang enak dipakainya. Kenapa? Karena gini saudara, waktu Anda jalan sama Tuhan, dia menggambarkan dirinya juga sebagai lembu kan. Nah, waktu lembunya lebih gede, dengarkan saya.
Satunya adalah lembu yang kecil, otomatis yang lebih narik cooknya yang lembu yang gede. Betul saudara? Nah akhirnya ini, cook yang Tuhan berikan kepada kita jadi ringan. Kenapa? Karena dia berjalan bersama dengan saudara. Nah oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kita lihat bersama-sama. Apa yang Tuhan ajak kita lakukan? Yang pertama yang Tuhan ajak kita lakukan dari pembahasan ini adalah ini saudara. Datang. Katakan sama-sama datang. Boleh tulis di chat grup dimanapun Anda berada. Datang. Oke, jangan lupa datang. Datang kepada siapa? Datanglah kepada Tuhan. Ketika ada beban dalam kehidupan sekalipun. Kenapa Tuhan ngajak kita datang sama dia? Karena gini ya, jujur. Waktu kita ngalamin pergumulan, yes. Sebagian kita mungkin bisa langsung berdoa, berserah, kita datang kepada Tuhan. Tapi yang kedua adalah gini, sebagian dari kita, itu kita cuma usaha sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Ini orang yang tipikal yang kedua, ketika ngadepin beban. Udahlah, gak Tuhan-Tuhanan. Udahlah, gak usah bahas soal Tuhan. Buktinya kita harus ngadepin ini. Atau yang ketiga adalah gini, tipe orang yang ketiga. Kita libatkan Tuhan di doa saja, tapi tidak di setiap langkah yang harus kita ambil. Kita cuman, aku berdoa, yes. Anda berdoa, tapi Anda gak melibatkan Tuhan dalam setiap langkah saudara. Anda ya pokoknya aku doa. Tapi langkah-langkah, kita ambil langkah yang bisa sembarangan. Atau yang keempat, kita suruh orang lain doakan, tapi kita sendiri gak pernah berharap Tuhan. Wow. Kita suruh, doain ya, titip doakan masalahku. Tapi kita sendiri gak pernah berharap Tuhan. Tapi Tuhan itu, ini yang Tuhan katakan. Ayat ini diawali dengan membahas kata-kata ini. Kalau Anda mau belajar bagaimana membuat beban berat jadi ringan, ini. Datanglah kepadaku. Setiap kalian yang sudah lelah menanggung kesusahan-kesusahan yang berat. Karena aku akan menolongmu mengatasi setiap kesusahanmu itu dan kamu akan merasa lega. Tuhan tuh baik banget. Mau kita datengin waktu kita lagi berbeban berat. Dia mau kita datengin waktu kita lagi berbeban berat. Ketika kita datang kepada Tuhan, seolah-olah kita ini seperti dipasangin cook tadi. Tapi ini saudara, bukan Anda dipasangin cook, Anda jalan sendiri. No. Dia pasang cook itu buat saudara. Tapi dia mau jalan sama saudara. Dia Tuhan yang kuasanya lebih gede dari saudara. Dia nemenin saudara jalan. Bareng saudara, memikul beban yang Anda harus jalani. Dan ini yang membuat beban yang berat jadi ringan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup FAYH, ayat itu berkata seperti, datanglah kepadaku hai sekalian yang lelah dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kalian kelepasan. Kelepasan. Nah Tuhan bilang kasih kelepasan di ayat 28. Tapi lucunya ini, di ayat berikutnya Tuhan berkata nih, kenakanlah cook yang kupasang. Loh, katanya dikasih kelepasan, tapi kok dikasih cook? Sekali lagi saudara, kenapa gimana nih? Katanya dikasih kelepasan, tapi kok ternyata dikasih cook? Ini saudara, kalau saudara dikasih cook yang bebannya 500 kilo Anda jalan sendiri berat. Kalau jalan berdua lebih ringan. Tapi kalau jalan berdua dengan satu yang ukurannya lebih gede dan Anda lebih kecil, yang bakal narik 500 kilo itu yang gede sendirian. Anda akan cuman seperti jalan saja. Dan tahukah saudara, ini yang juga akan terjadi. Tuhan kasih kelepasan karena apa? Bukan berarti Anda gak pikul cook saudara, tidak. Karena akan ada tekanan-tekanan yang membuat Anda jadi wow. Dan kalau Anda gak melewatin tekanan tersebut, Anda gak wow. Tidak akan ada mujizat kalau tidak ada pergumulan. Yang setuju katakan yes. Kita gak perlu mujizat kalau gak ada pergumulan. Nah oleh karena itu gini, Tuhan gak biarkan, ya udah, lu lepas deh. Cooknya gua pikul sendiri, no. Tapi Tuhan ngajak kita jalan bareng. Dia berkata ini loh, aku akan kasih kamu cook. Aku kasih kamu kelepasan. Kelepasannya mana? Kok cook? Yes. Cook ini lu gak harus pikul sendiri. Bahkan lu bakal jalan bareng sama aku. Tapi kamu akan lihat aku yang bukain jalan buat kamu. Aku yang berperang buat kamu dan kamu akan diam saja. Bukankah itu firman Tuhan saudara? Nah Bapak Ibu saudara, Tuhan mau kita jalan sama dia. Gak dia jalan sendirian, karena apa? Kalau dia jalan yang ngerjakan semuanya sendirian, saudara gak jalan sama dia, saudara tidak akan bertumbuh.
Tapi kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, meskipun Tuhan yang melakukan hal-hal yang luar biasa, saudara akan bertumbuh. Anda akan lihat perkara besar. Dan ini menuntun kita kepada hal yang berikutnya. Waktu kita jalan sama Tuhan, kita akan ini saudara, ini poin yang kedua. Kita akan belajar. Kalau tadi yang pertama, kita perlu datang kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita perlu belajar. Ayat itu lebih lanjut berkata gini, dan biarlah aku mengajar kalian. Biarlah aku mengajar kalian. Saudara, istilahnya gini, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan yang ada, belajarlah sesuatu. Jangan diam dan bilang, Tuhan yang urus, aku gak tahu loh ya. No. But the question is, Tuhan, apa yang Tuhan mau ajarkan kepadaku? Jangan berpikir, Tuhan aku ini dosa apa? Aduh, terus membuat Anda makin tertuduh terus. Tapi Anda perlu bertanya seperti ini, Tuhan mau ajar aku apa dari masalah ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena begini, akan ada hal-hal yang Tuhan ajarkan kepada kita di tengah-tengah masalah. Ketika kita tetap terbuka untuk belajar. Di momen kita punya pikiran seperti ini, disitulah pikiran kita selalu alert terhadap apa yang Tuhan mau kerjakan terhadap diri kita. Istilahnya gini, di momen itu kita perlu ambil sesuatu, belajar sesuatu. Buat Yusuf waktu itu dia adalah anak yang dicintai sama papanya dalam keluarga. Tapi kemudian dia dibuang dan kemudian Yusuf gak langsung naik jadi penguasa di Mesir. Tapi ini yang terjadi. Yusuf jadi budak di rumah Potifar dan itu gak enak. Yusuf masuk ke dalam penjara dan di penjara itu gak nyaman. Izinkan saya berkata kepada saudara, gak ada satupun di antara kita yang berkata, Tuhan jadikanlah aku budak. Ada. Tuhan masukkanlah aku dalam penjara. Gak ada. Kita doa kita pasti, Tuhan aku mau lihat perkara ajaib, perkara besar. Tuhan jadikanlah aku penguasa. That might be your prayer. Tapi yang Tuhan kasih bukan Anda jadi penguasa. Tapi yang terjadi adalah ini, waktu Anda doa mungkin mau jadi penguasa, yang Tuhan kasih adalah ini, jadi budak dan jadi tahanan. Like what? Gua gak doa itu Tuhan. Tapi tahukah saudara, kalau Yusuf dari anak rumahan langsung jadi penguasa di Mesir, dia gak akan bisa. Why? Dia gak ngerti apa-apa. Tapi perhatikan saya, waktu dia jadi budak di rumah Potifar, disitulah momennya buat Yusuf itu tuh belajar. Dia belajar strategi, dia belajar politik negara. Kenapa? Karena Potifar adalah pegawai istana Firaun dan, dengarkan saya, kepala pengawal raja. Dia adalah pegawai istana Firaun dan pengawal raja. Can you imagine? Waktu Yusuf di rumah ketika Yusuf di rumah Potifar ini pegawai istana Firaun dan pengawal raja. Waktu dia di rumah Potifar, dengarkan saya. Menurut saya, dia akan selalu mendengarkan percakapan tentang bagaimana menata pengawalan raja. Dia akan mendengarkan percakapan. Kalau raja mau ke sini, bagaimana natanya? Kalau raja mau begitu, bagaimana kita harus nata? Dan dia waktu dia mendengarkan, dia belajar. Makanya dari jadi budak, dia jadi kepala dan ngurusin semua urusan rumahnya Potifar. Can you imagine that? Why that happened? Because he learned things. Karena dia belajar hal-hal dalam kehidupan. Bersyukur dia ketemu Potifar. Sekolah di situ, saudara. Dibayarin lagi. Waktu dia masuk dalam penjara, dia belajar apa? Dia ketemu dengan juru minuman dan juru roti. Di situ dia belajar sistem kehidupan istana. Bukan hanya itu, dia belajar juga dari mereka ini, politiknya dalam istana dan gaya hidupnya. Saudara, Yusuf gak akan mengerti untuk bagaimana hidup sebagai penguasa Mesir kalau dia nggak pernah belajar politik negara dan politik gaya hidup di sana. Karena gini, waktu Yusuf tahu-tahu naik jadi penguasa di Mesir, dengarkan saya, banyak orang yang akan iri sama Yusuf. Banyak orang yang akan mencoba menjatuhkan dia. Kalau dia tidak belajar
Di momen di rumah Potifar, di momen di penjara, dia nggak akan siap untuk jadi penguasa di Mesir. Oleh karena itu, sekali lagi, nggak ada yang doa berkata, Tuhan jadikanlah aku budak, Tuhan jadikanlah aku tahanan. Doanya Tuhan jadikanlah aku penguasa. Tapi on the way untuk jadi penguasa, jadi budak dan jadi tahanan itu bisa terjadi. Tapi jadi budak dan jadi tahanan, kalau kita nggak tahu membuat tekanan itu jadi wow dalam kehidupan kita, saudara akan patah semangat dan Anda berkata, wah hidupku mengenaskan. Tapi kalau saudara tahu Anda berjalan dengan Tuhan yang besar, punya rencana yang besar, Anda jalan bukan dengan ketakutan tapi dengan keyakinan. Tuhanku bersama dengan aku, nggak ada yang perlu aku takutkan. Dalam tekanan sekalipun aku belajar sesuatu. Di momen itu Tuhan menyiapkan saudara dan saya. Nah Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Tuhan, apa yang Tuhan mau ajarkan kepadaku? Sebagian dari saudara-saudara melewati musim COVID ini. Dan saya berharap saudara dapat sesuatu, ambil sesuatu darinya. Perlu tahu, ada dua hal yang sangat berbeda, talenta dan karunia. Talenta itu adalah sesuatu yang Anda lahir dengannya. Turunan, bawaan dalam hidup. You born with it. Itu talenta. Tapi karunia adalah gini. Sesuatu yang Tuhan berikan kepada Anda. Anda percaya Tuhan, Tuhan berikan keahlian baru buat saudara. Itu karunia. Nah izinkan saya berkata, jangan sampai Anda kelewatan karunia yang Tuhan mau berikan kepada Anda. Justru di masa susah, Tuhan bisa kasih karunia baru. Jangan sampai Anda kelewatan momen karunia baru buat saudara. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu apapun itu. Oleh karena itu Joe Maynard dia berkata, don't ever let the pressure exceed the pleasure. Don't ever let the pressure exceed the pleasure. Ini saudara, karena ada kenikmatan yang Tuhan mau berikan kepada saudara. Ada karunia baru yang Tuhan mau berikan kepada saudara. Saya berdoa semoga semua saudara menemukan karunia baru di momen-momen seperti ini. Yang ketiga adalah gini, kalau tadi datang belajar, yang ketiga adalah ini, lemah lembut dan rendah hati menghasilkan ketentraman jiwa. Lemah lembut dan rendah hati menghasilkan ketentraman jiwa. Tuhan ngajarin kita lemah lembut dan rendah hati dari mana? Ini buktinya. Dia mau kita bawa kuk sendirian datang kepada dia. Dia mau jalan bareng kita. Ini wujudnya rendah hatinya Tuhan. Dia mau kita datang bawa kuk kita ini datang sama dia. Dan dia Tuhan yang besar mau jalan sama kita. Itu adalah wujud Tuhan kita tuh sangat rendah hati. Dia ngajak saudara. Nah seringkali ketika masalah datang kita berpikir bahwa gini, kenapa aku kena masalah ini? Dan kemudian kita berkata, aku kan sudah list kita kemudian banyak. Tahu gak saudara, itu wujudnya kita tinggi hati loh di hadapan Tuhan. Dan makin kita berpikir seperti itu, kita makin gak tentram jiwa kita. Kenapa aku kena masalah ya? Aku kan sudah perpuluhan. Kenapa aku masalah ya? Aku kan sudah pelayanan. Kenapa aku sudah kena masalah ya? Aku kan sudah menangkan jiwa. Wow. Perpuluhan lu berapa sih? Pelayanan lu segede apa sih? Sampai seolah-olah Anda berpikir bahwa Tuhan utang sama kita. Sombong banget loh kita ini. Benar gak sih? Dan itu adalah pemikiran yang seringkali tinggi hati. Nah saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama bahwa gini saudara. Ada sebuah kata yang saya sendiri perlu belajar dan saya perlu banyak diingatkan. Kata-katanya adalah gini saudara. Always think that you are a rookie. Selalulah berpikir bahwa kamu tuh pendatang baru. Selalulah berpikir bahwa kamu tuh pendatang baru. Orang pendatang baru dia pasti akan belajar. You know, rookie itu seperti dalam MotoGP, Formula One, mereka tuh driver baru. Mereka seringkali di underestimate. Tapi mereka akan selalu berpikir gini, aku mesti belajar apa ya? Aku mesti belajar apa ya? You know? Nah, ini yang membuat kita jadi lebih tentram. Gak usah berpikir, aku nih hebat, aku sudah melakukan ini, aku sudah, no. Apa yang kita lakukan itu seringkali gak ada apa-apanya kok di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan menghargai apa yang kita lakukan. Kalau kita berpikir kita rookie, ini yang akan membuat kita berpikir kita gak usah gengsi.
Dan ini yang membuat kita selalu mau belajar dan gak gengsi belajar dari orang lain, bahkan dari Tuhan. Karena kalau kita berpikir aku sudah, maka saudara tidak akan bisa belajar dari orang lain dan bahkan dari Tuhan. Why? Karena Anda punya gengsi yang terlalu gede. Dan serius loh, banyak orang yang terlalu gengsi sampai dari Tuhan pun dia gak bisa belajar. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu ayat ini berkata ini. Kita perlu tahu, lemah lembut dan rendah hati itu menghasilkan ketentraman jiwa. Saudara, seperti tadi saya bilang, di tengah-tengah problema, jangan punya doa orang sombong. Doa orang sombong itu seperti apa? Seperti itu tadi, Tuhan, aku ini kan sudah pelayanan. Tuhan, aku ini kan sudah memberi. Tuhan, aku ini kan sudah menangkan jiwa. Tuhan, aku kan setiap minggu ke gereja. Masa orang itu, si A itu lebih jelek dari aku? Engkau kasih berkat, engkau kasih mujizat, kok aku enggak fair banget. Saudara, ini adalah doa orang sombong dalam pergumulan. Pernah gak? Kita juga pernah kadang bisa doa gitu loh, saya pun juga gitu kadang. Tuhan, dia tuh lebih jelek dari saya, ke gereja enggak, pelayanan enggak. Kenapa Tuhan kasih dia berkat lebih dari aku? Wow, sombong banget kita, seolah-olah kita tuh udah hebat banget. Tapi doa orang rendah hati dalam pergumulan ini beda. Doa orang rendah hati dalam pergumulan itu ngomongnya gini, Tuhan, kalau orang lain dapat kemurahan, mereka gak sempurna. Mereka dapat kemurahan, aku juga gak sempurna. Orang lain punya dosa banyak dan ada kemurahan buat mereka. Dosaku juga gak sedikit. Kalau orang lain dapat kemurahan, Tuhan juga bisa kasih aku kemurahan. Karena kemurahan-Mu itu besar buat aku. Kemurahan-Mu itu besar buat manusia semua. Termasuk buat aku. Beda saudara. Nangkep ya saudara. Kalau Anda berkata, aku sudah, Anda nuntut Tuhan. Dan Anda pikir seolah-olah diri saudara baik banget. Tapi kalau saudara berkata, Tuhan, kalau orang dapat kemurahan, aku juga perlu kemurahan. Ini beda approach-nya. Dapatkah Anda rasakan perbedaannya? Oleh karena itu, saya ingin ajak saudara semua. Ini juga yang membuat kita dalam masalah, kita gak sirik lihat orang diberkati. Dan kita gak judging ketika kita lihat orang susah. Kenapa? Karena semua itu kemurahan Tuhan. Bukan karena kita ini sudah hebat, luar biasa. No, kemurahan Tuhan. So at the end, ini tanda orang yang bertumbuh. Orang yang terbangun. Orang yang being built up dalam Tuhan. Ketika dia ngadapin pergumulan dan masalah dan tekanan dalam hidup, dia jadi lebih baik. Dengan cara apa? Dia datang kepada Tuhan. Dia belajar dari Tuhan. Dia temukan lemah lembutnya Tuhan dan kerendahan hati Tuhan. Di situ kita menemukan ketentraman jiwa. Di situ kita menemukan ketentraman jiwa. You know, at the end, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Dapatkah Anda bayangkan? Boleh gak foto tadi itu lembu yang gede dan yang kecil jalan bersama ditampilkan? You know, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Saya gak tahu tekanan apa yang sedang saudara hadapi. Pergumulan yang apa yang sedang saudara hadapi. Tapi tahukah saudara, Anda gak jalan sendiri. Anda gak juga jalan dengan manusia biasa. Tapi ada Tuhan yang jauh lebih besar dari saudara berjalan bersama dengan saudara. Dia tarik kuk itu lebih banyak daripada saudara tarik. Anda jalan sama dia. Datanglah kepada dia. Kalau Anda sedang jalan sendirian, jangan jalan sendirian, capek. Datanglah kepada Tuhan. Belajarlah dari Tuhan. Saudara akan ini menemukan lemah lembut. Tuhan itu luar biasa. Kerendahan hatinya Tuhan. Dan kita akan menemukan ketentraman jiwa. Akan ada karunia-karunia baru yang Tuhan titipkan kepada saudara. Don't miss that. Temukan, pelajari, tangkap. Dan berkata, Tuhan, kalau orang lain dapat kemurahan, Tuhan juga bisa kasih aku kemurahan. Orang-orang yang punya dosa banyak dapat kemurahan. Dosaku juga gak sedikit. Dan kemurahanmu juga berlaku buat kehidupanku. Kami bersyukur buat pesanmu ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa. Kami tahu tekanan bisa terjadi, pergumulan bisa terjadi.
Tapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang mau berjalan bersama kami. Dan kami akan melewati semua tekanan dan badai. Bukan dengan patah semangat. Tapi kami akan menemukan ada tekanan badai yang membuat kami jadi lebih wow lagi. Karena apa? Karena Tuhan kami berjalan bersama dengan kami. Dimanapun anak-anakmu berada, yakinkan Engkau tidak jauh dari setiap kami. Engkau ada dekat dengan kami. Engkau tahu pergumulan kami. Dan tanganmu terbuka buat kami yang mau datang kepada Tuhan. Dan engkau siap menggandeng kami. Melepaskan beban kami yang kami pikul sendirian. Engkau ganti dengan guk yang ringan dan enak. Thank you Tuhan. Thank you. Ingatkan kami, Tuhan kami ada bersama dengan kami dan tanganmu terbuka untuk kami datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Untuk Pastor Esra, terima kasih telah melayani kita semua keluarga FLC. Doa kami, kehidupan rumah tangga, kepemimpinan, pelayanan serta pengembalaan selalu dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Kami yakin dimanapun Pastor Esra berada bukan hanya punya hidup yang menginspirasi, tapi menjadi teladan sehingga pertobatan terus terjadi. Untuk semua yang melayani, seluruh volunteers FLC, di area apapun yang terlihat atau tidak terlihat, keluarga kami, teman-teman yang melayani di Next Gen Ministry, Tuhan berkati, Tuhan balaskan, tetap komit, tetap fokus, jangan anggap remeh, jangan membandingkan apapun karena hidup ini adalah kesempatan, termasuk pelayanan. Jadi sebuah kehormatan buat kita, entah itu kecil volumenya atau besar volumenya, bentuk kepemimpinan pelayanan yang Tuhan titipkan. Tapi rancangan kehendak Tuhan tidak pernah salah buat kita. Selalu kembali tergantung kepada kita. Bagaimana meresponi panggilan dengan benar di hadapan Tuhan, juga di hadapan sesama. Jadi terima kasih karena saya yakin semua yang melayani akan punya hidup yang luar biasa, terus naik, tidak turun menjadi kepala bukan ekor, menjadi dewasa, akan ada dalam tanggung jawab yang luar biasa sehingga Forward Living Church akan bisa terus maju bergerak, bukan hanya saat ada ibadah aja, tapi dimanapun kita berada, kita tetap jadi garam dan terang. Terima kasih untuk semua keluarga FLC, selalu dan selalu tidak pernah berhenti. Saya berterima kasih untuk setiap pemberian, persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, apapun yang Tuhan gerakan di hatimu untuk kau menabur, untuk kau memberi, untuk kau melatih diri berkomitmen, untuk percaya bahwa dunia ini hanya sementara. Harta milik itu baik, tapi tidak kita biarkan untuk memiliki kita. Tapi kita yang punya tanggung jawab untuk mengelola seluruh harta benda kepemilikan. Karena semuanya titipan. Dan semua yang kita katakan milik dan punya kita, ada tujuannya dari Tuhan. Tuhan memberi supaya kita bisa memberi. Tuhan mengizinkan kita diberkati supaya kita bisa memberkati. Dan terima kasih, Anda buktikan lewat setiap pemberian tidak akan sia-sia. Tetap hidup hati-hati, minta hikmat Tuhan lebih daripada apapun. Dalam roh kebenaran, supaya apa? Belalang pelahap dijauhkan. Dan kita bisa melangkah, mengelola dengan benar, bekerja dengan benar, mengandalkan Tuhan. Dan kita menikmati sepantas dan seharusnya. Karena kita tahu semuanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Senang bisa menyambut di online Sunday Service ini. Thank you dan thank you. Kiranya kita diberkati. Jangan lupa kasih tahu, bagikan ke keluarga, teman-teman yang lain untuk bisa sama-sama join di online Sunday Service ini. Arahkanlah hatimu. Kita akhiri ibadah hari ini. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacitanya Tuhan melimpah-limpah di kehidupanmu. Mulai dari hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati dan selalu siap menjadi berkat. Sama-sama yuk kita semua katakan amin. Have a blessed Sunday. Stay healthy, stay strong. God bless you.